Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angga Kunto Widianto. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membahas salah satu tema mengenai korupsi. Adapun judul yang ingin saya bahas pada pembahasan kali ini yaitu mengerti korupsi agar tidak korupsi. Adapun pokok bahasan yang saya ingin bahas bersama teman-teman sekalian yaitu ada 3. Yang pertama, apa itu korupsi? Kemudian teori dan faktor penyebabnya. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai apa yang harus kita miliki supaya kita terhindar dari perilaku koruptif. Masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu korupsi? Kata korupsi itu secara bahasa berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti busuk. Berbagai lembaga mendefinisikan korupsi sesuai sudut pandangnya masing-masing. Di antaranya, yang pertama, Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, politikus atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Definisi yang kedua muncul dari Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary, menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Di Indonesia, korupsi diatur diantaranya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Definisi yang muncul di sana adalah di antara lain korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga dapat diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, teman-teman sekalian, di dalam undang-undang ini diatur 30 pasal mengenai jenis-jenis korupsi. Yang kemudian dari 30 pasal tersebut dapat dikerucutkan atau dikategorikan menjadi 7 jenis korupsi, yaitu yang pertama kerugian keuangan negara, yang kedua penyuapan, yang ketiga pemerasan, yang keempat penggelapan dalam jabatan, yang kelima kecurangan, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Untuk mengetahui kenapa sih para koruptor itu melakukan korupsi, terdapat beberapa teori dan faktor mengenai faktor-faktor yang menyebabkan korupsi. Salah satu di antaranya yang pertama, adanya teori Kohn. Ini dikemukakan oleh Jack Bullock. Penyebab korupsi ada 4. Yang pertama, greedy atau keserakahan, yaitu adanya sifat serakah dan rakus dari pelaku korupsinya. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Yang kedua, opportunity, yaitu adanya kesempatan. Pelaku korupsi mampu melihat
kesempatan adanya korupsi karena masih lemahnya sistem yang ada untuk melakukan korupsi. Bisa karena lemahnya sistem pengawasan atau memang desain sistem organisasinya masih terbuka. Kemudian yang ketiga itu needs atau kebutuhan. Salah satu sikap mental yang menyebabkan orang melaksanakan korupsi itu karena memiliki sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu syarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. Yang keempat, expose atau pengungkapan. Pelaku korupsi yang kemudian diketahui melakukan korupsi hanya mendapatkan hukuman atau expose yang kemudian ternyata tidak memberikan efek jera kepada pelakunya. Sehingga orang lain berpendapat masih memungkinkan untuk dilakukan hal yang serupa. Yang teori kemudian ada teori Klitgard. Menurut Klitgard, monopoli kekuasaan oleh pimpinan atau monopoli of power ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang, discretion of official, tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas, yaitu adanya minus accountability, menyebabkan dorongan melakukan tindak pidana korupsi. Teori selanjutnya mengenai korupsi dikemukakan oleh Donald R. Creasy, dikenal juga sebagai fraud triangle theory. Menurut teori tersebut, 3 faktor yang berpengaruh terhadap fraud diantaranya adalah yang pertama, kesempatan, itu terjadi karena lemahnya sistem, kemudian motivasi itu bersumber dari diri pelakunya, yaitu karena adanya keserakahan atau kebutuhan, dan yang ketiga, rasionalisasi atau adanya pembenaran bahwa melakukan korupsi itu ternyata dilakukan juga oleh orang lain. Kemudian dia melakukan pembenaran bahwa dia juga bisa melaksanakan hal yang serupa, atau pembenarannya karena merasa sudah berjasa kepada organisasi. Ketiga faktor tersebut menurut Creasy memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi. Adapun faktor-faktor penyebab korupsi secara umum dapat dibagi menjadi 2, yaitu dari dalam dirinya, di antaranya sifat tamak, rakus, kemudian adanya gaya hidup yang konsumtif, maupun moral yang kurang kuat. Adapun faktor eksternal yang memicu tindakan korupsi di antaranya karena adanya faktor politik, yaitu pemegang kekuasaan umumnya menginginkan kekuasaannya berlangsung lebih lama atau berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya. Kemudian dari faktor hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari 2 sisi. Yang pertama dari sisi perundang-undangan, bisa jadi pengaturannya belum lengkap, atau di sisi lain dari lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Ketika kebutuhannya tidak terpenuhi, kemudian dia akan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan cara apapun. Apabila orang tersebut merasa memiliki kesempatan. Faktor organisasi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi diantaranya yang pertama, kurang adanya teladan dari pimpinannya, kemudian tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah yang belum memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi, atau
adanya kelemahan pada pengawasan. Nah, supaya kita terhindar dari perilaku korupsi, nilai-nilai apa yang sekiranya perlu kita pegang? Ada 9 nilai-nilai anti korupsi yang sudah dipublikasikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Di antaranya yang pertama kejujuran. Kejujuran ini diarahkan untuk membangun integritas yang tinggi. Ketika kita memiliki integritas yang tinggi, maka godaan untuk melaksanakan perilaku yang koruptif itu akan bisa diatasi. Kemudian disiplin. Disiplin itu diperlukan untuk menaati hukum dan norma-norma. Yang ketiga, kepedulian. Kita perlu memiliki kepekaan kepada lingkungan. Yang keempat adalah tanggung jawab, yaitu kesadaran untuk menunaikan amanah. Yang kelima, kerja keras, yaitu bentuk pengabdian yang sebaik-baiknya terhadap tugas-tugas yang diembankan kepada kita. Kesederhanaan, yang kemudian yaitu bergaya hidup tidak boros dan mewah. Kemandirian merupakan tanda tidak mudah bergantung kepada orang lain. Keberanian, yaitu mampu melaporkan kecurangan dan berani memperbaiki diri. Dan nilai terakhir yang harus kita pegang yaitu adil dalam menerapkan hukum. Korupsi tidak akan selesai apabila individu-individu yang ada di negeri ini tidak berusaha untuk menanamkan nilai-nilai ini dalam perilaku pribadi, dalam berorganisasi, maupun dalam bermasyarakat. Semoga materi ini bisa jadi penyemangat rekan-rekan untuk menggelorakan semangat anti korupsi. Terima kasih.